Maaf terputus. Eh, Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'. Berbuka puasa pada bulan Ramadan itu ada 4 macam. Ada empat macam dilihat dari hukumnya. Yang pertama wajib, yaitu wajib berbuka puasa. Bagi siapa? Kama fil haidhi wan nufasa, yaitu seperti apa bagi wanita-wanita yang haid dan nifas dan dan melahirkan. Oke, wajais dan boleh, hukumnya boleh atau mubah, yaitu bagi orang-orang yang mempunyai udzur. Seperti apa? Seperti orang yang melakukan perjalanan luar kota, dan juga orang-orang yang punya udzur. Siapa aja orang-orang yang punya udzur? Yaitu orang yang melakukan perjalanan luar kota, orang yang melakukan perjalanan ke luar kota. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia melakukan perjalanan itu perjalanan jauh, yaitu jarak antara kota asalnya dan kota tujuannya itu lebih dari 85 kilo, dan dia keluar dari kota asalnya itu apa? Dia keluar dari kota asalnya sebelum terbit subuh atau sebelum terbitnya fajar atau sebelum masuknya waktu subuh. Tapi kalau misalnya dia keluar dari kota asalnya itu setelah setelah masuk waktu subuh, maka atau perjalanannya atau jarak antara kota asalnya dan kota tujuannya itu kurang dari 85 kilo, maka dia tidak boleh melakukan atau tidak boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini juga boleh untuk berbuka puasa apabila ditakutkan dari sakitnya, apabila ditakutkan apabila tetap berpuasa akan menyebabkan akan membahayakan nyawanya atau membahayakan fungsi organ tubuhnya, atau dapat menghilangkan organ tubuhnya, atau dapat menambah rasa sakitnya yang tidak boleh ditahan, atau memperpanjang atau memperlambat kesembuhan sakitnya yang tidak bisa ditahan juga. Oke, maka itu orang yang sakit seperti itu, itulah yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau tidak ditakutkan hal-hal itu tadi, maka tidak boleh berbuka puasa. Seperti orang yang pusing sedikit, atau terkena pisau, atau centengan dan lain sebagainya, itu orang-orang yang seperti itu tidak boleh tidak boleh berbuka puasa, karena berpuasa tidak membahayakan bagi dirinya. Tentu orang yang sakit ini, kalau misalnya dia sakitnya itu terus-terusan, artinya bukan datang dan pergi, maka dia boleh tidak niat pada malam harinya. Tetapi kalau misalnya sakitnya itu datang dan pergi, kadang sakit kadang sembuh, maka dia pada malam hari dia tetap wajib puasa, wajib melakukan niat. Nanti ketika sakitnya datang baru boleh membatalkan puasa. Kecuali kalau misalnya tetap puasa akan menyebabkan sakit itu datang, maka boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian juga boleh juga tidak berpuasa bagi orang yang tidak tidak kuat dengan laparnya dan tidak kuat dengan hausnya, yang mana apabila dia tetap melanjutkan puasa maka akan membahayakan nyawanya, atau membahayakan fungsi organ tubuhnya, atau membahayakan organ tubuhnya itu tadi. Oke, atau juga boleh berbuka bagi siapa? Bagi orang-orang yang pekerja keras, artinya kerja-kerja keras yang menyebabkan dia lapar ataupun haus yang tidak boleh ditahan, dan apabila yang lapar atau haus yang tidak boleh ditahan, tapi dengan syarat untuk orang-orang pekerja seperti petani, pekerja bangunan dan lain, atau misalnya tim SAR, tim SAR, atau misalnya pemadam kebakaran dan lain-lainnya, itu mereka boleh untuk tidak berpuasa atau berbuka puasa
atau berbuka puasa. Oke, untuk pekerja-pekerja keras seperti petani dan pekerja bangunan itu mereka boleh untuk boleh untuk tidak boleh untuk berbuka puasa, artinya tidak puasa, tapi dengan 6 syarat. 6 syarat ini yang pertama adalah pekerjaannya itu tidak bisa diakhirkan, artinya tidak bisa diundur sampai Syawal nanti. Dan juga tidak bisa dilakukan pada malam hari. Dan apabila diundur atau kalau misalnya diundur pada malam hari atau misalnya diundur sampai Syawal nanti atau tidak dilakukan dapat menyebabkan kerugian 10% dari keuntungan yang harusnya dia dapat. Nah, kemudian juga pada malam harinya dia tetap wajib niat dan pagi hari dia tetap wajib puasa. Kapan dia boleh berbuka? Nanti kalau memang sudah benar-benar tidak kuat. Oke. Kalau sudah benar-benar tidak kuat baru dia boleh berbuka, dan ketika berbuka itu dia berniat untuk untuk mengambil keringanan dalam kebolehan untuk berbuka puasa bagi orang yang pekerja keras ini tadi. Nah, kemudian juga dia tidak melakukan pekerjaan berat tersebut itu dengan maksud supaya boleh tidak puasa. Oke, kemudian yang ketiga adalah Oke, kemudian wa aqsamul iftar. Oke, itu tadi ya. Kemudian adalah yang tidak wala kama fil majnun, yaitu tidak dihukumi berbukanya itu boleh ataupun wajib. Oke, yaitu orang gila. Karena orang gila itu tidak mukallaf, maka tidak ada hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah haram untuk berbuka puasa, yaitu adalah orang-orang yang apabila sampai sampai di Ramadan selanjutnya dia ada hutang, dia ada ada qadha puasa yang belum dia lakukan. Ada qadha puasa yang dia belum lakukan pada bulan Ramadan pada tahun sebelumnya. Kemudian dia belum qadha sampai mau datang Ramadan baru, maka dia tidak boleh berbuka apabila tidak ada waktu lain untuk mengqadha sebelum masuknya Ramadan baru tersebut. Oke, kemudian disebutkan di sini wa aqsamul iftar arba'ah aidon awwaluha ma yalzamuhu fihil qadha. Ini macam-macam berbuka itu juga ada 4, yaitu ada orang yang yang wajib qadha dan wajib fidyah, wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Ada yang wajib qadha saja dan tidak wajib bayar fidyah. Ada yang wajib tidak wajib qadha tapi wajib bayar fidyah. Dan ada yang tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Oke, dikatakan di sini wa aqsamul iftar arba'atun aidon. Awwaluha ma yalzamu fihil qadha wal fidyah. Yang pertama adalah yang wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah, yaitu orang wahwa ifnan, ada 2 macam. Al-awwal al-iftar li khaufin ala ghairihi. Yang pertama adalah orang yang berbuka puasa karena takut terjadi bahaya pada orang lain. Seperti siapa? Seperti ibu yang hamil takut terjadi bahaya pada janinnya saja, atau ibu yang menyusui yang apabila berpuasa takut terjadi bahaya pada bayinya, atau orang yang tidak berpuasa untuk menyelamatkan orang lain, seperti tim SAR, pemadam kebakaran, dan orang yang menyelamatkan orang tenggelam dan lain sebagainya. Nah, kemudian
itu mereka kemudian apa dan orang apa yang wajib kodok dan fidyah juga, yaitu orang yang mengakhirkan mengkodok hutang kodok Ramadan sampai datang Ramadan setelahnya. Maka kedua orang ini kedua macam atau kedua keadaan ini mereka wajib mengkodok dan wajib membayar fidyah. Bayar fidyahnya itu satu mud makanan pokok di daerahnya diberikan kepada orang miskin ataupun orang fakir. Oke. Nah, adapun orang yang terlambat membayar puasa qadha Ramadan sampai datang Ramadan setelahnya, maka dia wajib membayar fidyah dari setiap hari yang dia setiap hari yang dia belum qadha. Dan ini apabila dia terlambat lagi sampai tahun selanjutnya, maka bayar fidyahnya menjadi double, tetapi kodok puasanya tidak double. Oke, kemudian dan yang tidak harus dan hanya wajib fidyah dan tidak harus kodok, yaitu siapa? Yaitu orang tua yang tidak kuat puasa dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya tidak ada harapan untuk kesembuhannya. Kemudian yang tidak wajib fidyah dan tidak wajib kodok, yaitu orang gila. Kemudian terakhir dikatakan alladzi la yufattiru mimma yasilu ilal jaufi sab'atu afrad. Yaitu ada 7 macam yang apabila masuk ke dalam rongga tubuh itu tidak membatalkan puasa. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh dalam keadaan lupa ataupun tidak tahu ataupun dalam keadaan dipaksa. Oke, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga wabijarayani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majhi li'udrihi. Yaitu apabila ada sisa-sisa makanan yang tertelan mengikuti aliran ludah, yang dia sudah berusaha untuk mengeluarkannya tetapi tidak bisa keluar sampai akhirnya tertelan bersama ludah, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian mawa shola ila jaufin wa kana ghubaratorik, yaitu segala debu jalanan yang masuk ke dalam mulut atau dalam hidung atau dalam telinga itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga debu ratapan atau debu, bisa kita katakan debu tepung ketika orang mengayak tepung biasanya ada semacam debunya, itu apabila itu masuk mulut ataupun masuk hidung ataupun masuk telinga itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga apabila ada lalat ataupun nyamuk yang tiba-tiba masuk ke dalam mulut, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Oke, dan ini dengan demikian selesai sudah pembahasan kitab Safinatun Najah bersama tambahan yang ditambahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, yaitu kitab saumnya. Dan di akhir beliau mengatakan wallahu a'lam bissawab, nas'alullahal karim bijahi nabiyil wasim an yukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ihibbai wa man ilayya tama wa an yaghfira li lahum mukhamatin walamama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Rasulillahi ila kafatil khalqi rasulil malahim wa habibillahil fatihil khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kitab Safinatun Najah. Mari kita doakan para penulis kitab Safinatun Najah ini, yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang dimakamkan di Jakarta, dan Syekh Nawawi Al-Jawi. Kemudian juga bagi guru-guru kita yang masih hidup dan guru-guru kita yang sudah meninggal yang kita ambil faedahnya. Demikian juga yang menjelaskan kitab-kitab Safinatun Najah seperti Habib Ahmad bin Umar Syatiri, Syekh Nawawi Al-Jawi dan lain-lainnya.
kita kirimkan Al-Fatihah bagi ruh-ruh mereka yang telah memberikan kita manfaat yang besar ini. Ya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Insya Allah selanjutnya kita akan menjelaskan dengan kitab lain atau melanjutkan pembahasan-pembahasan ilmu fikih ini dengan menggunakan kitab lain sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh guru kami Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Makti. Insya Allah kita akan melanjutkan membahas pembahasan fikih yang ada di dalam kitab Fathul Qorib dengan apa yang ada juga di Hasyiah Bajuri pada minggu depan insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.